Baik Bapak Ibu semua, kita akan lanjut kepada pembicara berikutnya. Ini adalah kawan kita yang begitu mulia hatinya gitu, karena saya tadi pagi masih komunikasi bahwa beliau ini nggak tidur-tidur nih semalam. Cuman karena demi kita bersama ini, beliau meluangkan waktunya untuk membagikan informasi, diskusi, yaitu Dr. Arif Riyadi Arifin, SPP, spesialis penyakit paru, MARS, FISR. Beliau banyak pengalamannya di Deputi Rehabilitasi BNN, tapi sekarang diberi kesempatan juga untuk membantu BNPB ya dok ya. BNPB bekerja di Wisma Atlet dan juga di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Beliau ini adalah angkatan pertama BNN. Jadi kalau mau tahu anggota Korpri yang awal BNN, ya inilah beliau. Karena namanya hurufnya A, Arif Riyadi. Jadi beliau ini adalah kalau nomor urutnya nomor urut awal Korpri BNN. Jadi kita cukup bangga juga bahwa BNN bisa berkiprah di mana-mana. Silakan Dr. Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Firza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang terhormat Pak Firza, Pak Yuki, Budi ya, Prof sekalian, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dari jauh saja. Saya menyapa dari jauh saja ini Bu. Sudah lama juga nggak BNN, tapi tadi malam ketemu dengan banyak orang BNN tadi malam Bu. Tadi subuh. Nanti kita subuh tempatnya ketemu banyak orang BNN dari subuh. Nanti kita cerita ya. Nanti kita cerita lah itu ya. Kayaknya kalau dengar materi dari Prof sama Bu Dia tadi sebenarnya sudah menjelaskan banyak tentang hidup sehat COVID ini, sehingga saya pun bingung mau menerangkan apa lagi. Mungkin yang bisa saya terangkan mengenai apa sih makhluk yang menyebabkan ketidakpastian ini sebenarnya, sehingga kita mesti hidup dalam keadaan yang dinamakan dengan new normal ini. Ya, slide. Baik, ini cerita sedikit saja lah, selalu saya ulang-ulang memang. Kasus, jadi virus corona ini memang menyebabkan yang namanya pneumonia. Jadi kalau dikatakan pneumonia sebenarnya luas sekali pneumonia ini. Pneumonia ini bisa disebabkan oleh virus, oleh bakteri, oleh jamur. Pertama terjadi memang dilaporkan di Wuhan persis akhir tahun kemarin, di 31 Desember 2019. Jadi ditemukan suatu penyakit baru setelah dilakukan penelitian, kalau saya nggak salah laporan kasus dari 40 atau 60 orang, ternyata didapatkan bahwa ini adalah suatu jenis varian baru dari corona. Nah kalau dilihat memang diperkirakan pertama kali menyerangnya itu terjadinya pada paru, jadi dianggaplah kami spesialis paru akhirnya yang mengerjakan ini semua. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya virus ini menyerang hampir pada saat ini hampir semua bagian tubuh bisa terkena, terutama pada reseptor yang memang disukai oleh virus ini, yaitu ACE2 reseptor. Jadi ternyata didapat itu tidak hanya di paru, tapi mulai dari di hidung, tenggorokan, kemudian saluran cerna, kemudian pada epitel mata, dan bahkan yang terakhir ini saya banyak menemukan kasusnya itu terjadi di kulit. Jadi persis seperti orang alergi saja kasusnya. Saya dapati kasus ini kemarin ada kejadian pada satu keluarga dengan gejalanya hanya demam 1 hari, kemudian di hari keduanya demam turun dan muncul kayak seperti alergi. Karena saya curiga, saya periksakan ternyata positif. Akhirnya kena semua satu keluarga dengan gejala semua sama. Seperti itu. Slide. Nah, ini saya cerita saja karena saya ambil grafik ini karena selalu berhubungan dengan apa sih COVID confirm, sejauh mana sih penggunaan rapid test maupun PCR. Nah kalau dilihat sekarang ini memang ada gejala, kita sebut tuh ada OTG, ada ODP, ada PDP, ada confirm. Nah, yang mesti dipahami ialah pernyataan confirm itu didapatkan dari hasil PCR, bukan dari rapid test. Jadi tidak pernah kita menyatakan suatu kasus COVID positif itu berasal dari rapid, tapi berasal dari PCR. Kebetulan kami di Wisma Atlet melakukan penelitian.
kita dapati dari hampir 1.000 orang yang melakukan rapid test dan dinyatakan positif, kami konfirmasi lagi dengan PCR, ternyata tidak semuanya bahwa sesuai dengan hasil rapid test. Hanya sekitar 40% saja yang sesuai dengan hasil rapid test. Dan itu cukup sejalan dengan penelitian di luar tentang sensitivitas dari rapid test dengan PCR. Nah, sehingga kita perlu tahu kapan sebaiknya kita menggunakan PCR dan kapan kita gunakan rapid test dan kapan kita bisa menggunakan PCR sebagai acuannya. Nah, di sini kita akan cerita sedikit tentang virusnya ini. Jadi yang pertama, virus ini dari laporan kasusnya dinyatakan mempunyai masa inkubasi itu bisa sampai 14 hari. Tapi pada kasus lain bisa mencapai 32 hari. Itu akan terjadi tanpa gejala sama sekali. Nah, sehingga dikatakan boleh dikatakan menjadi OTG pada masa sekarang ini. Atau kalau mau dibilang bahasanya inkubasi. Jadi mulai virus masuk, kemudian bereplikasi, nah sampai menimbulkan gejala, bisa terjadi antara 14 sampai 28 hari kemudian menimbulkan gejala. Namun kita ambil cut-off-nya rata-rata biasanya gitu ya, 5 sampai 6 hari saja sudah menimbulkan gejala. Nah, kalau pada masa ini yang terbentuk itu ialah peak-nya itu di antibody IgM-nya. IgM-nya itu baru muncul nanti diperkirakan pada hari ke-78. Jadi bisa lihat di sini peak-nya pada 78. Jadi kalau orang tanpa gejala diperiksakan dengan rapid test pada saat ini tidak tepat. Kenapa? Tidak akan muncul. Tidak akan muncul karena peak-nya nanti baru di ke-7 ke-8. Sehingga biasanya kami klinisi itu mengambil penggunaan rapid test itu pada saat hari ke-4 atau hari ke-5 setelah gejala. Baru kita gunakan. Nah, itu pun yang kita lihat ialah IgM-nya. Nah, tapi bisakah PCR mendeteksi dari awal? Bisa kalau PCR. Karena PCR itu yang diperiksa ialah DNA dari virusnya. Sehingga dari awal pun sudah terlihat ketika virus sudah melakukan replikasi. Jadi pada tahap awal demikian. Nah, biasanya pada saat ini OTG biasanya. Tapi ketika muncul gejala, yaitu ODP, nah, di sini lagi, ODP ini kadang kita salah dalam mentafsirkan kriteria ODP. Jadi ODP orang yang dekat-dekat pun dengan orang yang confirm, dengan orang yang masih dicuriga pun dikatakan ODP. Kalau tidak, ODP itu orang yang dikatakan ODP apabila dia melakukan kontak erat dengan pasien yang confirm ataupun PDP probable, baru bisa dikatakan ODP. Kalau enggak, tidak bisa gitu. Nah, kita lihat lagi di sini. Kapan itu bisa dilihatnya lagi kalau ODP? Nah, ODP itu kalau sudah gejala ringan, kita lihat di sini pada saat IgM-nya mulai naik atau IgG pun mulai terbentuk. Bisakah di sini PCR muncul? Bisa juga, bisa iya, bisa tidak juga. Kadang tergantung merek alatnya. Nah, jadi yang baiknya yang mana dipakai? Kembali rapid test, kembali PCR yang kita gunakan untuk menilai kembali. Jadi kalau dibilang diagnosis itu paling gold-nya itu masih kita pakai ialah PCR, bukan sama sekali rapid. Jadi jangan sampai salah kalau nanti seperti tadi yang dari Makassar, dari pasar di rapid terus kemudian keluar hasil positif sekian orang dinyatakan sebagai positif atau confirm. Oh, tidak demikian, harus kembali diperiksakan dengan PCR-nya untuk meyakinkan bahwa ini adalah suatu COVID atau bukan. Tapi kalau klinisi bagaimana? Kalau klinisi, kalau kita lihat ada gejala pneumonia-nya, boleh saja kita berikan, kita curigai sebagai COVID. Jadi kalau dilihat dengan masa pandemi sekarang, jadi kalau kasus pneumonia, maka akan menjadi nomor 1 jika berpikir ialah suatu COVID. Kalau zaman dulu, kalau kita ini batuk pilek biasa atau pneumonia biasa oleh bakteri, kalau sekarang tidak. Maka ketika kita melihat suatu gambaran pneumonia secara klinis maupun radiologis, maka yang pertama dipikirkan oleh seorang klinis ialah bahwa ini adalah COVID. Nomor 1 itu dulu, nomor 2 dan 3 baru yang lain-lain kita pikirkan. Sehingga kenapa? Ya itulah meningkatkan awareness kita. Kenapa juga? Ya ini yang dinamakan dengan new normal, akhirnya tidak hanya dalam kehidupan, tetapi dalam kehidupan kedokteran pun berubah juga pola diagnostik kita dalam melihatnya. Slide, kita juga mesti belajar tentang cara penyebaran infeksinya. Ini sebenarnya sudah diulang-ulang juga. Jadi kasusnya ialah droplet. Droplet itu bagaimana sih yang namanya droplet? Droplet itu bukan artinya
mengawang-awang virusnya bertebaran, bukan. Droplet itu sebenarnya kalau kayak sekarang kita bicara, itu sebenarnya ada suatu kayak percikan yang akan keluar dari kita. Itu dikatakan droplet. Jadi kalau kita bersin, kita bicara, kita tertawa, nah itulah droplet. Berapa jauh sebenarnya jaraknya? Nah, jaraknya itu ya sekitar 1 meter. Jadi kalau diambil hikmahnya, ya itulah kita mesti physical distancing dengan jarak sekitar 1 meter. Kalau bersin berapa? Nah, bersin itu bisa 1,5 meter, bisa 2 meter. Makanya di dalam PHBS sendiri, yang kita hidup bersih sehat, kalau kita bersin atau batuk, menutup mulut. Kenapa ya ini? Karena jangkauannya akan lebih luas, lebih jauh. Kemudian dikatakan kontak dekat. Kontak dekat itu apabila kurang dari 1 meter. Itu tadi karena semakin tinggi risikonya ketika kita bicara dalam jarak bisa terlontarnya droplet tersebut. Kemudian menyentuh barang atau permukaan yang terkontaminasi atau virus. Nah, barang atau terkontaminasi virus ini sumbernya dari mana? Itu tadi. Biasanya dari orang yang sudah positif, kemudian dia batuk, dia memegang tangannya, kemudian tangannya diletakkan pada wadah tertentu, ataupun ketika dia batuk, dropletnya hidup jatuh kepada wadah tertentu. Nah, itu akan hidup virus tersebut. Berapa lama? Berapa pakar menyatakan sangat variatif, tapi virus ini memang bisa tahan hidup sampai dengan sekitar setengah jam ataupun ada yang menyatakan sampai 5 hari pada suhu sekitar 50 derajat. Kalau pada suhu ruangan malah bisa lebih lama lagi. Nah, kemudian ada bilang cairan tubuh. Nah, ini yang orang tidak sadari ialah kontaminasi tinja. Saya pernah mendapat pengalaman pasien kebetulan rekan sejawat sendiri, seorang dokter. Keluhan awalnya dinyatakan cuma diare saja. Diare, baru kemudian setelah diare baru dia bilang keluhannya pilek. Tapi pilek pun dia bilang saya memang alergian, jadi hidung saya mampet. Saya baru menyadarnya bahwa ini curiga karena COVID ketika dia bilang hilang rasa penciumannya dan hilang rasa ketika dia makan. Saya baru sadar dari situ, kemudian saya minta lakukan swab, ternyata positif. Orangnya masih muda, sehat, keluhannya sangat ringan, cuma seperti itu saja. Jadi ternyata diare pun bisa saja menjadi yang utama ketika muncul di awal. Nah, ada risiko tertentu yang mesti dipahami, yaitu pada orang-orang yang dengan lanjut usia, orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, atau orang dengan penyakit berat lainnya. Jadi ada komorbid. Kenapa sih orang lanjut usia? Ya, kalau orang lanjut usia sudah pasti akan mengalami penurunan fungsi pertahanan tubuh itu sudah dengan pastinya. Namanya juga penyakit degeneratif akan turun dengan sendirinya. Yang kemudian yang kedua, orang punya penyakit berat. Contohnya di sini misalnya gula, jantung. 5 menit lagi ya, Dok. Iya. Nah, ini akan lebih mudah terinfeksi dan cenderung akan lebih mudah terjadi komplikasi yang akan menjurus pada ke arah perberatan. Slide. Ini yang gejala tadi saya ceritakan, demam, batuk, nyeri tenggorok, sulit bernapas, sesak, pegal. Ini sebenarnya khas untuk gejala pilek. Namun yang belum ditambahkan di sini tadi gejala pada kulit yang belum terlihat ya, karena baru belakangan ini ada laporannya. Kalau nggak salah kemarin awalnya itu cuma sekitar 5%, namun belakangan ini sudah meningkat jadi 20%. Ini laporan dari Podolsky, Podolsky kalau saya nggak salah. Kita 20%. Yang paling awal itu demam. 95% demam di awal. Batuk pilek kadang tidak muncul, nyeri tenggorok tidak, bahkan kadang keluhannya cuma dibilang gatal-gatal sedikit saja, kayak orang alergi, sulit bernapas atau sesak itu pada fase yang lanjut. Jadi bukan pada fase awal-awal, tidak. Lebih cenderung pada awal itu demam, kadang tinggi secara teori di atas 38, tapi beberapa kasus yang sangat ringan saya dapati ternyata cuma sumeng-sumeng aja katanya. Nah, nyeri kepala pun jarang juga, pegal nyeri otot iya, tapi tidak selalu. Slide. Nah, ini pencegahannya mungkin inilah yang dikatakan new normal, yang pada awalnya kita semua tidak aware dengan ini semua, pada akhirnya kita melakukan ini semua, mencuci tangan secara rutin. Yang awalnya kita jarang melakukan itu. Kadang pulang dari pasar langsung makan, kadang setelah bekerja langsung makan. Padahal awalnya sendiri dari dulu pun
sudah disarankan untuk melakukan itu semua. Tetapi dengan keadaan ini akhirnya kita didorong dan terpaksa untuk melakukan itu semua. Kecuali menghindari menyentuh mata, hidung, segala macam. Kalau ini memang agak baru. Biasanya sih kita nggak terlalu aware dengan ini. Yang C, hindari tempat ramai atau berdesakan. Menggunakan alat pelindung. Ini satu hal yang baru tentunya saja. Pakai masker. Dulu saya sebagai contoh saja, dokter dulu jarang pakai masker dalam memeriksa pasien. Kecuali saya sejak menjadi dokter paru, saya menggunakan masker, itu udah nggak ada cerita. Tapi banyak rekan-rekan sejawat dulu nggak pakai masker, tapi sekarang akhirnya pakai masker, mau tidak mau. Pada rekan sejawat yang tidak menangani penyakit infeksi, pada awalnya dulu nggak pakai masker, tapi sekarang akhirnya semua pakai. Ketika batuk bersin segala macam, kemudian exercise, cukup tidur ya. Sekarang ini otomatis dengan tinggal di rumah orang berubah polanya semua. Nah, hanya exercise yang berubah. Yang dulu bisa di luar, di tempat kita, sekarang tidak bisa. Akhirnya harus berubah akhirnya di rumah. Tapi tetap harus 2 dilakukan menit itu lagi semua. dong. Slide, ya ini kalau pola hidup sehat, semua segala macam lah. Makan tentu mesti diatur. Jadi ada vitamin-vitamin tertentu yang memang ketika kita konsumsi dianggap sebagai imunomodulator. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi apakah akan beresiko? Tetap beresiko. Apakah beresiko terkena COVID? Tetap saja beresiko. Tapi diperkirakan komplikasi yang terjadi tidak seperti kalau orang tidak menjalani pola hidup yang sehat. Slide. Ini gizi seimbang. Kalau dilihat ya secara teori seperti ini, saya tidak menekan banyak. Nanti bisa dibaca lebih lanjut saja. Slide. Nah, ini olahraga. Yang jelas olahraganya sekarang kita berubah, tidak lagi di tempat fitness, tidak lagi di luar, lebih banyak di dalam rumah. Dan sekarang ada lebih lucu lagi ketika kita jogging pagi pun yang berharap bisa menghirup udara segar malah cenderung pakai masker pada saat ini. Nggak apa-apa juga sih kalau dipikir. Nah, ini membersihkan rumah otomatis lebih rajin, mau tidak mau. Mandi pun alhamdulillah lebih rajin. Kayak saya sehari mandi bisa sampai 6 kali, karena setiap kali bisa selesai dari ruang isolasi, saya harus mandi. Jadi ambil licin saya rasa juga nih. Slide. Nah, ini yang kemarin sempat ramai itu masalah berjemur. Jadi memang kalau dibilang kita disuruh berjemur itu, penelitian terbaru bilang jam 10 sampai jam 11. Tapi dari penelitian yang sebelumnya lagi, tahun 2006 itu sebenarnya jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau dilihat pancaran ultravioletnya sebenarnya dibutuhkan itu sekitar 25. Saya lupa ukurannya apa. Memang didapati itu pada antara jam 8 sampai jam 9. Tapi kalau kita mau di atas jam 10 sampai jam 11, ternyata betul memang bisa merubah. Tetapi paparan radiasinya yang lebih berat. Jadi memang mesti dipertimbangkan jam-jam jemurnya juga. Slide. 1 menit lagi ya, dok. Iya, slide. Nah, ini kalau berpikir positif, ini pakarnya Bu Dia tadi lah itu. Saya nggak mau ngomong lagi kalau itu. Slide. Nah, ini yang mencuci tangan, yang pada akhirnya kita mesti mengerjakan dan sangat rajin sekali kita mencuci tangan sekarang. Jadi langkahnya itu harus 6 langkah seperti ini. Ini tidak mesti tenaga medis, tapi semua harusnya seperti ini. Kenapa? Karena dengan 6 langkah ini, semua sisi daripada jari kita, semua sisi daripada tangan kita, insya Allah lebih terkena untuk dibersihkan. Dengan apa? Apakah mesti dengan alkohol? Tidak. Jadi virus corona ini dengan sabun pun bisa. Jadi tidak mesti kita ribut-ribut dari alkohol apa sekali, enggak. Dengan sabun pun bisa. Nah, kalau lihat juga dengan etika batuk, ya masih kita gunakan masker ataupun siku dan lain-lain yang kita bisa gunakan. Nah, untuk masker, saya tambahkan untuk masker. Apa selalu kita mesti nyari masker bedah? Tidak. Kita bisa menggunakan masker kain yang seperti anjuran sekarang. Tapi kalau masker kain mesti dilihat karena ketebalan dari ketebalan kain dan kerapatan daripada serat-seratnya tersebut. Ada persentase keberhasilan masing-masingnya. Slide. Nah, ini saja pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau Dokter Arif kan sehari-hari bertemu dengan situasi COVID, jadi kita dengarnya beliau cukup praktis sekali ya. Apa yang dilihat dan kondisi terbaru kita sudah dapat informasi yang terupdate dari Dokter Arif. Ya silakan Bapak Ibu semua, kalau ada yang ingin bertanya, kita mungkin sekitar 1 penanya ya, karena sekarang sudah jam 12 kurang 10, jadi kita batasi 1 penanya. Silakan
Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya kepada Dr. Arif? Mumpung orang yang ada di garda terdepan nih, Dr. Arif ini ada di tengah-tengah kita juga. Silakan, ada yang ingin bertanya? Oh iya, Pak Bambang lagi ya. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf, Pak Muwahidin dari Sulsel. Ya, Dok. Singkat aja, Dok. Ini kaitannya dengan ketahanan tubuh, yaitu dengan vitamin. Ya, saya beberapa diberikan saran vitamin C dan vitamin E. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E yang disarankan tersebut, misalnya ini kita terhadap OTG ya, atau ya OTG lah, tanpa gejala. Nah, ini apakah vitamin tersebut dapat menghambat pengembangan virus yang sudah masuk dalam tubuh kita, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Dok. Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Jadi memang kalau dilihat vitamin-vitamin tersebut saya sebagai antioksidan saja, memang meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi perlu diingat bahwa ini suatu jenis virus baru. Saya cerita dikit yang saya tidak sebutkan. Ini virus ini sampai sekarang sudah punya 29 protein. Hampir semua kejelekan virus bahasanya sudah ada di virus corona ini. Jadi dibilang virus corona ini termasuk dengan virus virulensi yang sangat tinggi, dengan high transmisi, kemudian dengan multiple pathway. Jadi dia bisa bereplikasi dengan cepat dan segera. Jadi kalau ditanya apakah bisa mengurangi menjadi tidak berkembang, saya tidak bisa menjawab. Tetapi kalau mengurangi sehingga tidak terjadi menjadi penyakit yang lebih berat, mungkin bisa. Tapi kalau berharap setelah terkena kemudian tidak berkembang dengan minum vitamin, saya belum menemukan teorinya. Saya belum menemukan teorinya sampai sekarang, karena begitu virulensinya kumat ini, begitu cepatnya juga bermutasi, memang sangat sulit. Makanya kalau sampai sekarang dibilang obat-obat yang ada, apakah sudah bisa? Sampai sekarang belum ada satupun obat yang sebenarnya secara teori memang pas, itu belum ada. Sama sekali belum ada. Semua obat yang kita gunakan masih masuk semua clinical trial. Jadi kalau kemarin ada plasma convalescent sendiri belum bisa dinyatakan. Kemarin dari berapa, kita lihat kasus Cina dengan segitu banyaknya orang yang kena, dilakukan plasma convalescent itu hanya sekitar ratusan jiwa doang. Jadi tidak bisa terbukti juga sekian ribunya sembuh sendiri tanpa plasma convalescent dengan menggunakan terapi lain. Terus apakah dengan sekarang kita menggunakan obat kloroquine? Ya, kloroquine, tapi ini sedang penelitian multicenter, kita sedang penelitian dengan setiap negara, disponsori oleh WHO, sedang kita coba juga. Saya lihat bagaimana efektivitasnya. Memang pada beberapa kasus yang kami tangani, mulai di Wisma Atlet sudah hampir 2.000, kami pakai dengan regimen kloroquine dan oseltamivir. Jadi oseltamivir ini Tamiflu kita gunakan pada kasus flu burung yang dulu. Karena dianggap satu genus, maka kita berikan. Kalau kloroquine itu kita gunakan karena dia menggantikan tempat virus ini bercokol di hemanya, di sel darah merahnya. Jadi kita kombinasi, setelah 5 hari ada yang sembuh dalam waktu 7 hari selesai konversi, ada juga 14 hari, ada juga yang sudah 42 hari sampai sekarang masih positif, ada juga. Ada yang sudah 6 kali swab masih positif, ada juga. Kalau ditanya keluhannya sakit berat, tidak. Pasiennya baik-baik saja, bisa berolahraga, bisa berlari pagi, bisa. Jadi kalau dibilang vitamin apakah bisa mengurangi virus tidak berkembang, saya tidak bisa jawab. Tetapi mengurangi beratnya mungkin. Jadi banyak pasien yang sekarang ini sudah berkali-kali pun positif, pasiennya KU-nya baik, bisa berolahraga dan lain-lain bisa. Kemarin pasien kami di Wisma Atlet malah ada yang lari pagi sekalian. Jadi kalau kita lihat prevalensinya juga memang sebenarnya yang sampai critical ill itu hanya 2,5%. 85%-nya ialah kasusnya ringan. Jadi tidak seperti yang ditakutkan akan menyebabkan kematian segitu tingginya, bukan di situ sebenarnya. Tapi daya virulensinya menyebar segitu cepatnya. Tapi ketika kena pada orang yang punya komorbid, nah disinilah akan terjadi perburukan. Satu, yang kedua, kalau kena variannya yang memang varian berat. Jadi kalau kita temui di lapangan, ini karena saya di lapangan,
kalau saya mendapatkan satu klaster yang sumbernya itu ringan, insya Allah kelompok lain itu semuanya ringan. Tapi kalau dia tertular dari kasus yang berat, maka dia akan berat juga kenanya. Kecenderungannya seperti itu kita mendapatinya. Jadi kalau dari laporan kasusnya sudah terdapat 39 varian dari virus ini, sedangkan virus ini baru sekitar 5 bulan. Makanya luar biasa cepat. Itu kalau penjelasan saya, Pak. Baik, terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Arif. Saya masih kasih kesempatan satu penanya lagi yang singkat. Kalau memang masih ada, kami kasih kesempatan sebelum nanti akan ada penutupan dari Pak Yuki mungkin. Ada yang ingin bertanya lagi kepada Dr. Arif? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin Pak Yuki ada masuk penutupan. Pak Yuki, silakan Pak Yuki. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu pembicara yang sudah menyampaikan materi-materi yang sangat berharga. Ada titipan pertanyaan dari Bu Maida. Untuk anak kecil, mungkin ini ke Dr. Arif ya. Untuk anak kecil, sejauh mana penularannya dan bagaimana cara pencegahannya barangkali? Banyak untuk saat ini kita. Dr. Arif. Virus masih ada. Ya. Kalau sejauh mana penularan untuk anak kecil, Pak? Jadi bicara statistik dulu. Secara statistik memang kalau dilihat jumlah penderita sekarang yang positif itu, jadi kalau pertanyaan seperti tadi, saya jawab dulu secara statistiknya bahwa yang positif COVID pada saat ini lebih banyak memang yang pada usia produktif. Jadi usia 15 tahun ke atas sampai dengan 55-nya paling banyak memang. Nah kalau anak-anak bagaimana? Anak-anak itu lebih cenderung karena sekarang tidak sekolah, kasusnya lebih sedikit ketimbang yang orang yang bekerja. Saya menemukan beberapa kasus, memang anak-anak terpapar dari orang dewasa yang bekerja. Jadi orang dewasa yang bekerja. Kalau ditanya rentannya bagaimana, virus ini tidak mengenal usia untuk bereplikasi pada manusia. Tidak mengenal usia. Saya punya kasus kemarin, bayi baru lahir 1 hari dari 2 ibu, itu dua-duanya positif langsung. Dua-duanya langsung positif. Jadi tidak mengenal sebenarnya. Jadi tidak mengenal. Ada pasien saya juga positif umur 7 tahun, positif, ibunya negatif. Jadi dia dapat dari pamannya. Karena kalau pulang dia dekat sama pamannya langsung. Ada juga pasien yang sekarang dirawat di Wisma Atlet, itu satu keluarga. Mulai dari bapak, ibu, sampai anaknya yang berusia 6 tahun. Ada juga. Jadi memang sangat variatif. Tapi yang jelas kalau yang anak itu tertular pasti sebagian besar dari keluarganya, orang yang lebih dewasanya. Karena lebih di dalam rumah mereka sekarang posisinya, tidak sekolah. Jadi kalau ditanya kalau sekolah apakah bisa menularkan? Bisa saja. Anak terhadap anak tidak menutup kemungkinan. Kita tidak mengenal, virus ini tidak mengenal usia, prinsipnya itu. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Insya Allah terjawab Bu Maida ya pertanyaannya yang tadi disampaikan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ini sebenarnya sudah lewat waktu dari yang kita janjikan, tapi alhamdulillah berarti ini sesi kita sangat berharga dan bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum ditutup, saya mau bertanya dan mohon izin kepada para pembicara. Beberapa peserta menginginkan bahan materi, apakah boleh dibagikan langsung kepada peserta dan saya kasih linknya atau bagaimana? Bu, dari Bu Diah dulu, boleh ya Bu? Ya. Iya. Silakan. Pak Adi? Boleh. Boleh ya. Dokter Arif? Boleh Pak, boleh, silakan. Boleh ya? Oke. Boleh Pak. Waduh, Bapak Ibu nanti. Baik Bapak Ibu, nanti kami kirim linknya, bahan paparan yang disampaikan pada hari ini dari para pembicara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pembicara yang sudah hadir di webinar kita pada hari ini, Bu Diah Setiautami, Pak Adi Farudin, dan Dr. Arif. Terima kasih banyak, kami dari Korpim menyampaikan salam hormat pada Bapak Ibu semua yang sudah membagikan ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu punyai, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan bisa lebih mampu lagi menjaga kesehatan fisik
mental dan sosial kita selama menjalani pandemi ini. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa lebih sehat lagi ya setelah mendengarkan informasi ini, tidak cepat panik, kemudian secara sosial kita tidak mengurung diri juga, kontak sosial tetap dilaksanakan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun para praktisi, dan juga secara fisik tetap menjaga kerumunan dan desakan yang Dr. Arief dan menjaga kesehatan secara fisik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini. Terkait dengan link file nanti akan kami sampaikan di chat, nanti silakan cek chatnya masing-masing. Dan dengan berakhirnya kegiatan ini kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh para pembicara ini menjadi berkah ibadah buat Bapak Ibu semua dan kita sekalian hadir yang bisa hadir. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya dalam tema yang lain yang lebih menarik, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan-gangguan yang tadi mungkin muncul ini di luar kendala kami. Mungkin kami akan lebih proteksi lagi dan model pertemuan seperti ini. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuki. Dengan demikian berakhirlah webinar kita pada hari ini. Kami menyimpulkan bahwa sekarang ini waktunya kita adalah waktunya new normal. New normal, kita juga harus mempunyai norma-norma yang baru. Ya, kita tahu bahwa BNN RI itu punya nilai-nilai organisasi. Saya kembali menyimpulkan dari sudut pandang organisasi kita bahwa dengan COVID-19 ini kita harus berani juga berhadapan dengan COVID-19. Jangan lari dari COVID-19, tetapi juga harus bisa beradaptasi dan hidup dengan COVID-19 dan mempunyai gaya hidup yang lebih positif. Nasionalisme, kemudian kita harus bergandeng tangan satu sama lain untuk menjaga diri kita. Jadi Prof. Adi gambarkan bahwa disiplin nasional itu penting sekali supaya menutup masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Kemudian netral, ya jadi menghadapi COVID ini harus dengan cara yang coping skills yang baik juga. Tadi terkait dengan responsif, Ibu Dia juga mengatakan bahwa menanggapi COVID ini bukan reaktif, tapi responsif, yaitu bisa menggunakan emosi yang positifnya dan mengolah itu menjadi hal yang baik. Dan terakhir adalah inovatif, jangan menyerah, masih perjuangan kita masih tetap harus kita jalankan, harus menyesuaikan. Tadi Pak Adi sebutkan adalah coping skill yang positif, carilah cara-cara yang beraneka ragam cara supaya kita tetap bisa menyesuaikan dengan situasi COVID-19 ini dengan secara coping skill. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada partisipasi Bapak Ibu semua. Kami bersyukur walaupun dengan 2 hari ini kita bisa mencapai peserta tadi hampir 53. Dengan demikian kami akhiri dengan ucapan mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum berkenan. Nanti kalau ada informasi kegiatan lanjutannya kami akan tetap menginformasikan kepada Bapak Ibu semua. Dengan demikian kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acungkan jempol buat para pembicara. Semuanya ya. Terima kasih. Ini ada Bu Maida juga. Terima kasih Om Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Dia. Dr. Dr. Arief. Arief. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Dia, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Ya, Sampai ketemu, Bu. lagi. Ya. Ya Bu, Terima Assalamualaikum. kasih ya semua. Waalaikumsalam. Ya, linknya silakan dicek di chat, itu bisa di di download untuk materi-materi yang tadi disampaikan. Bisa kemana-mana dia. Silakan.